Halo, selamat siang saudara-saudara sekalian. Kita jumpa lagi dalam pembelajaran klinik refraksi 1, pokok bahasan kelima tentang miopia. Silahkan dipelajari, disimak, diskusikan dengan temannya, atau boleh tanyakan saya melalui Zoom. Dan jangan lupa mengisi presensi di Siato. Ya. Kita mulai aja untuk mempersingkat waktu. Saudara-saudara sekalian, sebagaimana telah disampaikan pada pokok bahasan sebelumnya, miopia merupakan satu keadaan di mana tanpa dukungan akomodasi, sinar-sinar yang datangnya sejajar dari satu objek difokuskan oleh media refrakta di depan retina. Akibatnya objek yang dilihat oleh penderita tentu tidak akan nampak jelas ya. Jadi dia jauh kabur ya, dia jauh kabur. Jadi keluhan utama penderita miopia itu pada umumnya kalau melihat jauh kabur tanpa disertai gangguan penglihatan dekat. Jadi misalnya di klinik ditanya, ada keluhan apa ya Bu? Misalnya dia akan jawab, ya saya melihat jauh kabur. Tetapi kalau melihat dekat masih bisa. Jadi lihat jauh kabur tapi baca dekat, baca buku, baca koran masih bisa. Jadi tanpa adanya gangguan penglihatan dekat. Tapi lihat jauh kabur. Jika muncul satu pertanyaan, mengapa penderita miopia tidak dapat melihat jauh dengan jelas? Gitu ya. Itu maka jawaban yang pasti karena sinar sejajar yang masih di bola mata itu difokuskan di depan retina. Akibatnya objek akan nampak kabur seperti pada gambar optotip yang sebelah kanan ini ya. Jadi hurufnya tidak jelas. Pertama agak jelas tapi bisa dibaca PN, bisa DZU, agak bisa, bawahnya sudah mulai nggak bisa. Ya. Jika muncul satu pertanyaan, mengapa penderita miopia masih dapat melihat objek dengan jelas? Jawaban yang pasti, karena penderita akan menempatkan objek tepat pada punktum rematumnya. Jadi, punktum rematum itu titik terjauh di mana seorang penderita miopia itu masih bisa melihat dekat tanpa akomodasi. Jika muncul satu pertanyaan, apa itu punktum rematum? Ya. Jadi punktum rematum itu atau yang disingkat PR itu adalah titik terjauh di mana mata miopia masih dapat melihat objek dekat tanpa menggunakan akomodasi. Jadi perhatikan ya, ini di gambar ini, kalau objeknya itu ditempatkan pada punktum rematum, objek dekat ini misalnya tulisan buku itu dia jelas. Tapi begitu dijauhkan dari punktum rematum, dia akan kabur. Jadi misalnya orang miop ini jelas, tapi kalau dijauhkan lagi kabur dia, jelasnya tertentu ya. Jadi punktum rematum dari tiap-tiap orang miopia, penderita miopia itu sangat bervariasi tergantung dioptrinya. Ya, kita lihat slide berikut ini. Jadi jika jarak objek itu jarak yang dibaca itu objek namanya itu lebih besar dari punktum rematum, jarak misalnya punktum rematumnya 25 cm. Tapi kalau bacanya objeknya diletakkan 30 cm. Nah, itu pasti objeknya tidak nampak jelas seperti gambar 1. Sebaliknya kalau dia jarak objek dengan punktum rematum sama, jadi objeknya diletakkan misalnya punktum rematumnya 25 cm, objeknya diletakkan 25 cm, dia jelas. Jadi masih jelas tanpa harus akomodasi. Oh, ini masih ilustrasi tadi. Jika objek diletakkan pada punktum rematumnya, ya, misalnya punktum 25 cm diletakkan di 25 cm, dia objek nampak jelas dan itu terjadi tanpa akomodasi. Bagaimana jika jarak objek dengan kornea, jarak objek dengan puncak kornea itu lebih kecil dibanding punktum rematumnya, jadi maksudnya
Kalau punctum prematumnya 25 cm ternyata didekatkan ke arah 20 cm misalnya gitu, orang tersebut baru akomodasi. Ya, jadi muncul refleks akomodasi. Tapi kalau di punctum prematumnya persis objeknya, dia tidak akomodasi. Jadi tadi setelah saya sampaikan tadi bahwa masing-masing orang miopia itu mempunyai punctum prematum yang berbeda. Jadi ada rumusannya bahwa seorang miopia 2 dioptri, dia min 2 ya, min 2 itu punctum prematumnya adalah 50 cm. Jadi tinggal 100 dibagi 2 berarti 50 cm ya. Tapi kalau dia miop 2,5 dioptri, maka punctum prematumnya berapa? Tinggal 100 cm dibagi 2,5 sama dengan 40 cm. Kalau orang miop 4, nanti dibagi 4 sama dengan 25 cm. Ya. Jadi kalau Anda punya tetangga kecil gitu, kalau baca kok sukanya deket-deket gitu ya. Kalau ini dia nggak kelihatan ini dekat gitu, maka kalau Anda ukur ini jarak antara objek yang dia bilang jelas dengan puncak kornea diukur pakai penggaris itu adalah 10 cm, berarti dia miop 10. Tapi kalau dia baca deket-deket gini, kok jaraknya 20 cm, jelas sih, jelas. Kalau gini, enggak, jelas gini, 20 cm, diukur kok 20 cm, berarti dia miop 5 dioptri, 100 dibagi 20, jadi dia miop 5 dioptri. Itulah punctum prematum. Sekarang kita bicara tentang faktor penyebab miopia. Jadi faktor penyebab miopia itu bervariasi ya, macam-macam ya. Kita lihat aja ya, ada slide berikut ini, penyebab miopia. Jadi pertama, faktor penyebab ditinjau dari aspek sumbu orbita. Ya, sumbu orbita itu jarak antara puncak kornea dengan retina. Ya, sumbu orbita itu puncak kornea dengan retina. Sekarang kita bicara tentang kronologis dulu ya. Jadi pada umumnya bayi lahir jebrol, moek gitu ya. Dalam usia kandungan 9 bulan, pada umumnya dia jarak fokus media refrakta lebih besar dari sumbu orbital. Artinya bayi lahir yang moek gitu ya. Jebrol tapi usia kandungan 9 bulan pada umumnya adalah hipermetropia. Normal. Jadi orang yang lahir normal 9 bulan pada umumnya hipermetropia. Namun sejalan dengan masa pertumbuhan bayi tersebut, ya itu umumnya 6 tahun ya, setelah 6 tahun, sumbu orbita akan terus memanjang sampai sumbu orbita sama dengan jarak fokus media refrakta, sehingga orang tersebut makanya menjadi hemetropia. Oh, ya. Tetapi bila terjadi kelainan pertumbuhan sumbu orbita, maka sumbu orbita akan terus memanjang sehingga sumbu orbita melampaui jarak fokus media refrakta. Itulah yang terjadinya miopia. Jadi miopia itu bisa didapat setelah dewasa ya. Jadi setelah masa pertumbuhan itu. Jadi waktu lahir umumnya bayi yang lahir usia kandungan 9 bulan itu dia hipermetrop ya. Tapi lama-lama bola matanya makin tumbuh memanjang sampai nanti hemetrop. Tapi kalau tumbuhannya lewat sudah hemetrop kok masih tumbuh terus ya dia jadi miop. Faktor penyebab kedua ditinjau dari aspek daya bias. Ya, aspek daya bias sekarang ini. Ya. Jadi kronologisnya gimana nih? Seperti saya sampaikan tadi, pada umumnya bayi lahir pada usia kandungan 9 bulan.
jarak fokus media reflektanya akan lebih besar dibanding sumbu orbital. Jadi orang bayi lahir itu yang usia kandungan 9 bulan tadi disebutkan sebagai hipermetrop ya. Namun sejalan dengan masa pertumbuhan normal, sumbu orbita akan terus memanjang sampai sumbu orbita sama dengan jarak fokus media refleksi. Biasanya pada usia-usia 6 tahun gitu ya. Tetapi bila terus berlanjut, kehidupannya terus berlanjut. Tetapi bila terjadi peningkatan daya bias dari salah satu komponen sistem optis bola mata secara permanen, maka jarak fokus media refleksi ini memendek sehingga sumbu orbita lebih besar dari jarak fokus media refleksi. Itu akan terjadi miopia. Contohnya ada penderita apa ini yang jarak fokusnya menjadi pendek, ya bisa katarak, hematur ya. Jadi pada stadium inflammation, ya nanti kita akan bahas lagi di sini. Sekarang faktor resiko. Ya. Jadi yang bayi lahir prematur beresiko memiliki mata miopia. Jadi menurut penelitian Siris dan kawan-kawan, tahun 1952 melaporkan hasil penelitiannya bahwa 47,8% bayi yang lahir prematur memiliki mata miopia kurang lebih 3 dioptri. Ya, tidak detail. Sementara itu, si Fletcher dan Braden pada tahun 1954 mendapatkan pula seperangkat data dari hasil penelitiannya ini, bahwa bayi yang lahir prematur dengan berat badan di atas 1 kilo 7 gram, 700 gram, jadi sekilo 1.700 gram, artinya 1 kilo 7 on ya. Pada umumnya menderita miop sampai dengan 6 dioptri. Jadi kalau berat badannya itu bayi prematur itu adalah 1 kilo 7 on, dia biasanya menderita miop 6 dioptri. Dan kalau lahir di bawah 1 kilo seperempat, artinya 1.250 gram, dia akan menderita miop 10 dioptri atau min 10 sama sekitar 12. Jadi begitu bayi lahir, itu dia langsung sudah miop, miopnya 10-12 kalau dia beratnya kurang dari apa namanya 1,4 kilogram. Ya. Sekarang faktor resiko kedua, keturunan herediter. Ya. Richard Jackson ini melaporkan hasil penelitiannya bahwa 57% anak-anak yang kedua orang tuanya itu memiliki mata miopia akan menderita miopia pula. Jadi bapak ibunya miop, anaknya miop. Ya angkanya juga tidak 100%, tapi setidaknya 57% kan signifikan untuk kalau bapak ibuku miop, mungkin aku miop nih gitu ya. Hasil penelitian si Kell itu tahun 1973, 40% anak-anak yang salah satu orang tuanya, salah satu itu bisa bapak, bisa ibu dari kedua orang tua yang memiliki mata miopia akan menderita miopia pula. Jadi sekarang faktor resiko ketiga, pengaruh penyakit lain. Jadi sifatnya komplikasi. Menurut Sislot, penderita diabetes akan berisiko menderita miopia. Hal itu dapat terjadi karena peningkatan kadar gula darah juga akan mengakibatkan peningkatan indeks bias lensa kristalin. Jadi pada umumnya orang penderita diabetes itu kalau nggak ditangani secara baik, dia juga bisa jadi miopia matanya.
Menurut Siddhartha, penderita katarak imatur akan berisiko menderita miopia. Jadi apalagi kalau misalnya komplikasi dari diabetes juga hal itu bisa berisiko besar ya. Jadi hal itu disebabkan karena pada fase intumescent atau stadium intumescent itu akan terjadi hidrasi lensa. Jadi lensanya menyerap cairan di dalam bola mata. Sehingga lensa kristalin akan membengkak dan daya biasnya meningkat. Maka daya bias yang meningkat, jarak fokusnya akan menjadi lebih pendek dibanding sumbu orbital. Gitu. Sekarang kita akan bicara klasifikasi miopia. Ya, klasifikasi miopia. Jadi klasifikasi miopia itu, ya kita lihat slide berikut ini. Jadi berdasarkan faktor penyebab miopia, miopia ini dapat diklasifikasikan menjadi miopia refraktif dan miopia aksial. Apa yang dimaksud dengan miopia refraktif? Miopia refraktif adalah suatu kondisi di mana panjang sumbu orbita normal, 22,6 mili. Sedangkan jarak fokus media refrakta adalah lebih kecil. Lebih kecil. Misalnya ini 22,6, jadi di bawah 22,6. Terjadi ya. Karena sifatnya yang kelainannya pada refraksinya, daya biasnya, maka disebut miopia refraktif. Sedangkan miop aksial adalah suatu kondisi di mana jarak fokus media refrakta normal, yaitu jarak fokusnya 22,6. Jarak fokusnya normal nih, tetapi panjang sumbu orbita lebih besar, ya, lebih besar dari 22,6. Jadi itu juga disebut sebagai miopia aksial. Jadi miopia aksial itu miopia sumbu, artinya sumbu bola matanya terlalu panjang, tapi daya biasnya normal. Sedangkan miop refraktif, sumbu orbitanya normal, daya biasnya nggak normal, terlalu pendek. Itulah klasifikasi miopia berdasarkan penyebabnya. Ya. Jadi ada miopia refraktif dan ada miopia aksial. Berdasarkan besarnya derajat kelainan refraksi, miopia ini dapat diklasifikasikan menjadi miop ringan. Jadi kapan disebut miop ringan? Bila hasil koreksinya kurang dari 3. Bisa hasil koreksi yang bisa dikoreksi, bisa menjadi baik, dia harus pakai kacamata, ukurannya kurang dari 3, itu miop ringan. Tapi kalau hasil koreksi untuk pemakaian kacamata nanti dia ukurannya antara 3 dengan 6, itu berarti dia miop sedang. Tetapi kalau hasil koreksinya itu lebih besar dari 6 dioptri, jadi misalnya min 7, min 8 gitu, dia miop tinggi, diklasifikasikan sebagai miop tinggi. Berdasarkan awal kejadiannya, miopia diklasifikasikan menjadi miopia kongenital. Miopia kongenital itu miopnya, dia menderita miop itu sejak lahir ya. Jadi kongenital sejak lahir. Misalnya tadi ada yang lahir prematur ya, maksudnya di bawah sejak lahir. Jadi lahir sudah miop gitu ya. Sedangkan yang kedua adalah simple miopia. Awal terjadi miopia sudah usia 6 tahun ke atas atau lebih. Jadi kalau Anda pakai kacamata minus di atas 6 tahun, miopia, simple miopia. Sekarang kita bicara tentang konsep dasar penanggulangan miopia. Jadi miopia itu dapat ditanggulangi, maksudnya kelihatannya itu dapat diperbaiki dengan apa sih gitu ya. Jadi pertama-tama tentu dengan kacamata yang karena memang itu bidang Anda nantinya. Yang kedua dengan lensa kontak dan yang ketiga dengan operasi. Kita lihat dulu slide berikut ini. Jadi satu, untuk memperbaiki miopia, ketajaman penglihatan kabur yang buruk dari mata miopia ini adalah dengan memanfaatkan
kacamata sebagai alat bantu penglihatan. Jadi kacamatanya harus lensanya minus. Ya, jadi posisi lensa dengan mata itu seperti ini. Jadi posisinya. Jadi ada jarak antara ini pakai kacamata ya, matkan kacamata sebagai penglihatan. Ada jarak antara lensa spiris minus yang dipasang di depan mata itu, ya pakai frame tentunya ya, dengan puncak kornea. Nah, jarak antara puncak lensa dengan permukaan belakang lensa itu disebut setback distance. Yang kedua, bagaimana menanggulangi gangguan penglihatan yang dialami penderita miopia ini adalah dengan lensa kontak sebagai alat bantu penglihatan. Jadi lensa kontaknya sesuai dengan fungsinya harus ditempelkan di kornea. Nanti dia akan melihat lebih jelas, ya, melihat lebih jelas. Jadi posisi lensa kontak itu dia tuh tidak menempel pada kornea langsung, ya. Jadi fungsi lensa tidak menempel langsung, tapi dia mengambang di antara kornea dan terfilm. Terfilm itu air mata, ya, yang ada purifier, ada macam-macam ya. Jadi dia mengambang di antara terfilm atau air mata. Jadi dia harus menempel di kornea, tapi bukan menempel bukan tulisan epitel, tapi dia di permukaan kornea itu ada terfilm atau air mata, dia mengembang di atas terfilm. Terus yang ketiga, jadi dengan operasi, ya, dengan operasi ini. Yang pertama itu disebut radial keratotomi. Jadi ini model lama, operasi model lama. Prinsip meratakan kubah sentral kornea dengan 12 sayatan radial. Jadi disayat pakai pisau bedah dan 12. Melalui tindakan ini akan terjadi sikatrik pada kornea sehingga lengkung permukaan kornea akan berkurang dan daya biasnya akan melemah. Intinya bahwa miopi itu karena daya biasnya terlalu kuat ya, bisa salah satunya ya. Dengan melemahnya daya bias kornea, diharapkan jarak fokus media refrakta sama dengan sumbu orbita. Jadi itu menggunakan teknik radial keratotomi. Kemudian yang berikutnya adalah operasi yang lain adalah yang paling modern ini memanfaatkan teknik bedah refraktif. Itu cek gitu ya. Jadi prinsipnya meratakan kubah sentral kornea dengan membuat ada lapisan stroma. Jadi lapisan stroma dibuka, ya. Kemudian lapisan stroma didatarkan dengan sinar laser. Kuning itu. Melalui tindakan ini lengkung permukaan kornea akan berkurang dan daya biasnya melemah. Dengan melemahnya daya bias kornea, diharapkan jarak fokus media refrakta sama dengan sumbu orbita. Jadi dia kalau jarak fokus media refrakta dengan sumbu orbita sama, dia kembali menjadi ini. Saudara-saudara sekalian, ada pepatah mengatakan bahwa tiada pesta yang tidak pernah usai. Maka dalam pembelajaran klinik refraksi 1, pokok bahasan kelima ini akan saya akhiri sampai di sini. Silakan disimak, dipelajari, didiskusikan dengan temannya, ya, temannya. Jangan lupa mengisi presensi di satu dan selamat menunaikan ibadah puasa.